Hari ini kita akan belajar mengenai doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai panduan dalam berdoa. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan di dalam doa Bapa Kami itu ada 7 permohonan. Nah, PA kita hari ini dan 7 hari ke depan itu kita akan membahas satu persatu dari 7 permohonan tersebut. Nah, permohonan yang pertama kalau kita perhatikan tadi adalah apa? Dikuduskanlah namamu. Nah, saat kita mengucapkan doa, dikuduskanlah namamu. Pernahkah kita berpikir mengapa kita perlu berdoa demikian? Bukankah nama Tuhan itu sudah kudus? Kenapa kok kita berdoa dikuduskanlah namamu? Benar bahwa Tuhan itu namanya sudah kudus. Tanpa kita harus meminta dikuduskan namamu, nama Tuhan sudah kudus. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali namanya tidak kita perlakukan dengan kudus dan tidak kita hormati sebagaimana mestinya. Nah, perlu kita ingat bahwa sesungguhnya kita ini sebagai orang Kristen itu sebenarnya telah mengenakan nama Tuhan di dalam diri kita. Ingat Galatia 3:27 mengatakan, sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ketika kita dibaptis, kita menerima nama Tuhan. Kita dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Yang berarti kita sejak dibaptis itu mengenakan nama Tuhan. Ada tradisi bahkan yang setelah dibaptis itu diberi nama tambahan, nama baptisan. Itu sebenarnya simbol supaya kita itu menyadari bahwa diri kita mengenakan nama Tuhan. Nah, seperti seorang siswa yang mengenakan seragam sekolah. Ketika seseorang melihat kita dengan seragam itu, mereka tahu dari mana sekolah kita berasal. Nah, sekalipun sekolah itu tadi sudah punya reputasi yang baik, tetapi ketika para murid itu yang mengenakan seragam sekolah itu terlibat tindakan yang tidak baik, terlibat tawuran, terlibat tindakan kriminal, maka tentu akan mempermalukan nama sekolah tersebut. Nah, sebaliknya, reputasi sekolah yang baik itu akan semakin dilihat oleh banyak orang melalui para murid yang menunjukkan perilaku dan prestasi yang baik. Nah, nama Tuhan itu sudah kudus dari sejak semula. Ada tertulis, kuduslah apa? Kamu sebab aku kudus. Itu dalam kitab Imamat 3 kali disebut, Imamat 11, Imamat 19, Imamat 20 ya. Diulang lagi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Pertanyaannya adalah, apakah orang lain bisa melihat bahwa kita benar-benar sebagai orang yang mengenakan nama Kristus dalam diri kita? Apakah kehidupan kita sudah merefleksikan hidup sebagai milik Kristus? Misalnya di tempat kerja, apakah kita dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, atau justru sebagai orang yang oportunis, cari kesempatan demi untuk mendapatkan keuntungan? Ya kan? Apakah kita dikenal sebagai orang yang licik, egois, dan suka mencari keuntungan sendiri? Nah, di rumah apakah anak-anak kita bisa melihat kasih Tuhan melalui cara orang tua berbicara, melalui cara orang tua memperlakukan mereka, ataukah anak-anak lebih sering mendengar dan melihat perilaku yang tidak bisa diteladani? Di sekolah sebagai anak-anak, apakah kita dilihat sebagai seorang anak yang berbeda dari yang lain? Dengan cara kita ini serius belajar, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk teman-temannya, bergaul tetapi tidak bercampur, atau kita sama saja dan justru malah menjadi
batu sandungan bagi mereka. Loh, itu kok Kristen seperti itu? Nah, berarti kita sedang membuat nama Allah yang kudus tadi tidak kudus oleh karena tindakan kita. Di media sosial, apakah kita mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan? Di media sosial kita, apakah yang kita posting itu, apakah itu mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan, atau justru memperlihatkan kebencian, memperlihatkan perselisihan, memperlihatkan provokasi. Nah, menguduskan nama Tuhan berarti menghormati dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik melalui perkataan, melalui pikiran, maupun melalui perbuatan kita. Nah, sudahkah kita mengenakan nama Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Beda tipis ya, memuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan. Kenyataannya kita sering gagal. Ada kalanya kita lebih mementingkan ego kita, akunya kita daripada firman Tuhan. Ada saatnya kita berbicara tanpa kasih, sak penake dhewe, bertindak dengan semena-mena atau bahkan membawa nama Tuhan dengan sia-sia melalui sikap dan perilaku kita. Namun, meskipun kita sering gagal, Tuhan kita tetap mengundang kita, mengajak kita untuk terus berdoa agar namanya tetap kudus, bukan hanya di surga, tetapi juga di dunia melalui kehidupan kita. Mari kita meminta Tuhan menolong kita untuk hidup dengan cara mencerminkan kasih Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka dapat melihat cahaya Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah makna dari kita memohon, dikuduskanlah namamu, supaya kita terus menguduskan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga orang lain melihat dan memuliakan namamu. Amin.